Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi jaringan dan DHCP pada pertemuan pertama kelas 11 SMK. Pertama yang saya bahas adalah sistem. Sistem adalah sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Misalkan contohnya adalah sistem komputer. Nah, sistem komputer ada apa aja? Ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Nah, itu namanya sistem komputer. Mereka ini terhubung, ya, terhubung jaringan kerja, mempunyai prosedur-prosedur yang saling berhubungan juga. Kemudian dia berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Contohnya, kita pengen ngetik, ya, pengen ngeprint. Otomatis kita menggunakan keyboard untuk mengetiknya. Kemudian ditampilkan di monitor. Mouse juga ikut andil, dia ikut bergerak kiri kanan dan sebagainya. Jadi tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tapi mempunyai prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Ya, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Seperti itu. Jadi nggak keyboard sendiri, nggak mouse sendiri, nggak monitor sendiri, tapi dia saling terhubung untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Seperti itu. Kemudian di sini ada sistem operasi atau bahasa Inggrisnya operating system, disingkatnya OS. Adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Jadi sistem operasi ini ibaratnya adalah seperti dia perantara antara hardware dengan software aplikasi dan software yang lainnya, ya. Misalkan antara kita pengen ngetik, ya, ngetik ini berarti harus menggunakan software aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk hardwarenya, untuk ngeprintnya harus menggunakan printer. Jadi dia terhubung itu harus menggunakan yang namanya sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi tidak mungkin ada software aplikasi, nggak ada software lainnya. Tanpa adanya penghubung, tanpa adanya pengatur, tanpa adanya pengelola, tidak mungkin terjadi. Maka sistem operasi ini sangat penting, ya. Sistem operasi ini sangat penting untuk supaya bisa mengelola hardware, bisa mengelola software yang lainnya juga. Seperti itu, ya, sistem operasi. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang dirancang secara khusus untuk mendukung suatu jaringan. Pada umumnya, sistem operasi ini terdapat pada sebuah server pada jaringan komputer. Jadi sebenarnya jadi sistem operasi jaringan adanya di server. Serverlah yang menyediakan agar klien bisa mengakses yang berada di server. Apapun yang dibutuhkan klien, berarti server inilah yang menyediakan, ya, sistem operasinya, kemudian yang lain-lainnya, serverlah yang menyediakan agar klien bisa mengaksesnya. Berikutnya di sini ada spesifikasi PC host. Nah, ini sangat penting sekali buat kita memilih PC host. Oke, kita terangkan, ya.
Di sini ada PC station atau unit. Jika 1-3 klien, maka yang dibutuhkan PC servernya atau PC hostnya adalah CPU 2,8 GHz atau sebutnya dengan Core 2 Duo, RAM-nya 2 GB, hard disk-nya per RPM-nya adalah 7200. Itu kalau 1-3 klien. Tapi kalau 4-6 dibutuhkan adalah CPU-nya 3,2 GHz, menggunakan prosesor Core 2 Duo, kemudian RAM-nya 3 GB, hard disk per RPM-nya adalah 7200. Kalau yang dibutuhkan 7-10 PC, maka dibutuhkan CPU adalah 2,5 GHz, tapi menggunakan prosesor Core i3, RAM-nya 4 GB, hard disk per RPM-nya adalah 7200. Tapi kalau misalnya 11-20 PC, maka yang dibutuhkan adalah 3,0 GHz atau menggunakan Core i5, RAM-nya 6 GB, hard disk-nya per RPM-nya adalah 10.000 RPM. Kemudian kalau 21-30 PC, maka yang dibutuhkan CPU adalah 2,33 GHz, menggunakan prosesor Core i7, RAM-nya adalah 8 GB, hard disk-nya 10.000 per RPM, 10.000 RPM ya. Nah, kalau dibutuhkan 31-40 PC, yang dibutuhkan adalah 2,8 GHz. Kemudian prosesornya menggunakan Xeon, RAM-nya 8 GB, hard disk-nya 10.000 per RPM, 10.000 RPM ya. Nah, ini yang dibutuhkan spesifikasi PC host 1-3 sampai kemudian 31-40. Di sini yang kita butuhkan. Karena kalau tidak mencukupi kebutuhan ini, nanti akibatnya akan lemot ya. Kemudian lambat, bahkan bisa saja tidak terhubung. Oke, lanjut. Di sini ada jenis sistem operasi berdasarkan skala. Ada yang namanya Personal Area Network atau disingkatnya PAN. Jaringan wireless yang menghubungkan komputer dan beberapa perangkat lainnya seperti keyboard, mouse, printer. Nah, Bluetooth adalah salah satu teknologi wireless yang digunakan. Selain itu, contoh implementasi lainnya adalah menghubungkan smartphone dengan komputer dengan menggunakan media Bluetooth. Nah, seperti contoh di samping ya, ada smartphone, kemudian itu ada workstation atau PC atau server ya, dihubungkan menggunakan jaringan PAN atau Personal Area Network, menggunakan media Bluetooth atau menggunakan media wireless. Berikutnya ada Local Area Network atau disingkatnya dengan LAN. LAN memiliki cakupan area geografis lebih besar dari PAN. LAN juga mencakup sebuah ruangan, satu lantai dalam satu gedung, atau area kampus, bisa ya. Nah, LAN juga digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dengan perangkat lain untuk kepentingan resource sharing dan pertukaran informasi. Jadi pada saat LAN digunakan oleh sebuah perusahaan, biasanya disebut sebagai enterprise network. Contohnya seperti di samping tuh ya, ada internet jaringan, ada wireless. Jadi sebenarnya LAN ini bisa menggunakan wireless atau bisa menggunakan kabel juga. Yang penting dalam satu jaringan LAN atau lokal atau area yang lebih satu gedung dalam satu ruangan dalam satu gedung misalkan, seperti itu. Ada yang namanya CAN atau Campus Area Network. Nah, CAN ini adalah jenis jaringan yang digunakan pada area kampus. Contohnya ada Fakultas Kedokteran, kemudian ada Fakultas Teknik, tidak jauh dari gedung Fakultas Kedokteran. Setiap fakultas memiliki jaringan masing-masing, kemudian jaringan bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Nah, ini salah satu contoh jaringan kampus. Walaupun jarak antara fakultas cukup jauh, namun bisa saling berkomunikasi.
bisa masuk dalam kategori jaringan ini. Misalnya kampus yang satu punya cabang lagi kampus di mana, atau punya fakultas masing-masing tapi dia bisa saling terhubung. Nah, itu bisa juga disebutnya dengan kampus area network. Seperti itu. Ada lagi Metropolitan Area Network atau disingkatnya dengan MAN. Nah, MAN adalah jaringan yang mencakup sebuah kota. Jarak cakupan MAN sekitar 50 km. Menghubungkan antara satu lokasi bisnis dengan yang lain dan internet. Dari permulaan sampai akhir tahun 90-an, MAN dibuat hanya untuk penerimaan siaran TV. Nah, setelah internet banyak menarik perhatian pengguna, perusahaan penyedia jaringan TV mulai melakukan perubahan pada sistem. Mereka juga menyediakan layanan internet. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di sini MAN itu jaraknya antara kota ya. Misalkan kita punya perusahaan di beda kota tapi punya cabang ya, punya cabang perusahaan di beda kota. Nah, dia menggunakan jaringan MAN ya, jaringan MAN agar saling terhubung. Jaraknya itu kurang lebih ya 50 km. Seperti itu. Wide Area Network atau disingkatnya dengan WAN. WAN adalah jaringan yang memiliki ukuran geografis lebih luas dari MAN dengan melintasi negara bagian, antar negara bagian, negara, antar benua dan dunia. Definisi lain mengatakan bahwa WAN adalah sekumpulan komputer dan peralatan-peralatan yang terkait dengan komputer yang terhubung untuk menjalankan sebuah fungsi komunikasi RAID. Nah, biasanya menggunakan sistem telekomunikasi lokal dan jarak jauh. Contoh implementasinya adalah digunakan untuk menghubungkan dua kantor cabang sebuah perusahaan yang berbeda kota, provinsi, atau bahkan negara. Selain itu, internet adalah salah satu contoh dari WAN. Jadi internet itu sebenarnya adalah jaringan WAN. Ya. Jadi kita bisa menggunakan, misal kita punya perusahaan yang ada di beberapa daerah antar negara, cabang antar negara, supaya saling terhubung harus menggunakan jaringan WAN. Kemudian ada GAN, ada Global Area Network. Nah, GAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya paling luas. Jaringan ini menghubungkan komputer-komputer yang ada di negara-negara di seluruh dunia. Pada saat ini jaringan yang termasukkan adalah internet. Jadi internet ini masuknya adalah GAN. WAN juga termasuk dalam internet juga ya. Lihat contohnya di samping itu udah ketahuan ya, dari benua-benua, negara, bahkan benua semuanya saling terhubung. Berikutnya jenis sistem operasi berdasarkan fungsi. Nah, jenis sistem operasi untuk jaringan berdasarkan fungsinya dikategorikan menjadi klien dan server. Jadi kalau misalnya ada dua komputer, di situ berarti ada klien dan server. Nah, namun demikian juga terdapat jaringan yang memiliki komputer khusus yang diperuntukkan sebagai server, sedangkan sisanya sebagai klien, maupun sebaliknya. Sesuai fungsi komputer pada sebuah jaringan, maka tipe jaringan komputer dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer ya, dan jaringan klien server. Seperti itu. Demikian materi kali ini dari saya, cukup sekian. Terima kasih, semoga kita diberi kemudahan memahami ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.